Bibinet. Bincang-bincang Smart. Tema podcast hari ini apa nih, Kang? Oke, pada episode 3 ini kita bertemakan prestasi siswa-siswi yang ada di Smanet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Dela Deskia. Nama saya Muhammad Jaki. Saya Dela Pia dari dan yaitu juara umum, juga di BPS, dan juga perwakilan dari Unistra. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dara Walimunta. Aku sebagai perwakilan dari akademik sebagai juara umum kedua di kelas 12 MIPA. Kalau aku Lansari sebagai juara umum 1 dan perwakilan dari SMP Pencak. Nama saya juga Marmon sebagai perwakilan dari juara umum kelas 10 dan juga perwakilan dari kelas 1 ini school dan juga sebagai perwakilan ketua OSIS. Ya. Halo semuanya, kalau aku Muhammad Farwibana dari perwakilan ekstrakurikuler dance modern. Wah, keren-keren banget ya guys. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kata Kang Teteh, kan kalau kita belajar itu pasti banyak kendala ya. Contohnya itu kayak kita itu malas belajar. Gimana cara Kang Teteh ini cara belajar efisien gitu teh? Kayak melawan rasa malas. Kalau dari aku biasanya aku suka kayak jadwal belajar gitu. Jadi dari pagi sampai malam tuh aku harus ngapain dan aku juga harus bikin target belajar kira-kira di seminggu itu aku harus ngelakuin apa gitu. Misalnya di seminggu itu aku harus ngelakuin LKS sejarah atau aku harus baca sejarah gitu. Jadi harus seminggu itu harus aku tapi nggak dipungkiri ya pasti rasa malas itu pasti ada. Tapi yang penting kita harus ingat dengan motivasi kita. Oke, kalau aku sendiri khususnya kan sudah bersekolah pasti padat banget dan juga apalagi sekarang juga ditambah dengan tugas-tugas sekolah gitu. Salah satu hal yang paling aku usahakan dari dulu itu ketika aku mengajar sesuatu adalah manajemen waktu. Tidak dipungkiri ya bahwasanya manajemen waktu itu sangat-sangat diperlukan ketika berorganisasi ataupun dalam belajar itu sangat-sangat terpakai dari mulai sama seperti halnya seperti negara hal tersebut itu sangat-sangat berguna ketika kita akan menjalankan sesuatu. Jadi salah satu tips yang bisa saya kasih tahu adalah mengenai manajemen waktu. Susah banget. Manajemen waktu. Sulit itu. Sulit banget. Iya, sulit itu. Harus konsisten gitu. Ya. Aku setuju sama Endara juga. Kita tuh harus harus dijadwalin jadwalnya gitu. Jadi kalau misal jadwal hari Senin malamnya itu kelewat, nah itu jadi bukan buat aku. Jadi pas Selasa itu aku 2 kali gitu kerjainnya, jadi double buat yang Senin juga sama yang Selasa juga. Nah terus kalau buat males itu intinya kita harus jaga konsistensi kita dari awal sampai akhir. Jadi harus tetap disiplin, kita tuh harus tetap ingat apa alasan kita mulai ini, kenapa kita harus terus lanjut gitu. Jadi dengan adanya alasan itu, dengan adanya prinsip itu, jadi kita tetap bisa lanjut. Itu ya, kalau aku pribadi sih benar-benar setuju banget sama pendapat dari DNPT Jakarta Pilihan karena ya aku juga memimpikan yang namanya manajemen waktu. Jadi mungkin karena ada bahan aku yang pada waktu atau ya lain-lainnya karena memang aku cukup aktif ya dalam kerja yang lain. Jadi mungkin aku lebih selain manajemen waktu, aku lebih memahami kapan sih jam waktu belajar yang sangat efisien supaya nanti lebih maksimal saat belajar. Misalnya aku tidur jam 9 dan bangun jam 11 buat
Kayak kalau aku sendiri untuk mengatur waktu itu memang cukup sulit ya, karena kan memang setiap rasa malas itu pasti dimiliki semua orang, dan semua orang itu nggak memandang orang ini tuh rajin atau enggak ceritanya. Orang-orang yang memiliki rasa malas itu semuanya, bahkan hampir mungkin seluruh dunia mungkin ya punya rasa malas ya. Jadi itu bakal apa ya, melatih kita untuk bisa manajemen waktu dan bisa mendisiplinkan diri seperti yang telah disebutkan oleh rekan-rekan sebelumnya. Saya juga sama, yaitu untuk merawat rasa malas ya dengan cara membuat jadwal harian, entah itu jadwal untuk berkegiatan di hari itu ataupun jadwal berkegiatan di hari-hari berikutnya. Agar apa? Agar keseharian saya ini bisa lebih teratur dan terstruktur sehingga saya bisa mengingat, oh jam segini tuh harus melakukan apa gitu. Dan kalau misalkan saya merasa lelah dengan apa yang saya kerjakan, saya beristirahat terlebih dahulu. Ya walaupun sebentar sekitar 5 menit, tapi itu tidak tidak membuat saya untuk menghalangi apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya tetap bisa melawan rasa malas dan tetap konsisten gitu. Ya memang agak sulit ya untuk bisa konsisten, bisa menjadi lebih rajin lagi. Intinya kita harus bisa ingat-ingatlah waktu yang cukup, waktu yang pas itu untuk kita melakukan hal-hal yang positif itu kapan, dan kita bisa memanage waktunya dengan baik seperti itu. Jadi intinya kita itu bisa manajemen waktu walaupun susah, kita harus melawan rasa malas karena nantinya akan mendapatkan hasil terbaik. Tapi emang di awal-awal susah banget kayaknya dulu terbiasa, apalagi kan kemarin COVID ya, jadi masalah kita senang-senangnya gitu gadget banget, jadi adaptasinya susah, lumayan susah, jadi harus mau dipaksa gitu karena COVID kita jadi kecanduan. Iya. Kalau misalnya sekali bolong sini tuh berasa itu Terus kalau bolong sehari aja itu nanti hari selanjutnya dia jadi males banget gitu. Jadi kan kemarin bolong tuh enak banget, kayak apa ya, nikmat banget gitu untuk menikmati kekurangan itu. Nah jadi pengen lagi. Nah sedangkan di hari selanjutnya itu harus dibayar dan terus harus lanjut lagi, harus lagi. Jadi mendingan nggak punya utang, nggak dibolongin gitu jadwalnya, tetap dijalanin daripada nanti kita terlanjur udah bolong satu terus nanti sananya jadi malas gitu. Mending sampai sekaligus sih daripada kita harus istilahnya dulu sampai jam yang semuanya iya betul. Oke, tadi kan Kak Teteh bilang cara mengatur waktu. Jadi gimana sih cara Kak Teteh? Misal dari berangkat sampai pulang sekolah, bagaimana cara atur jadwalnya? Kan kita sekolah dari pagi banget kan sampai sore, bahkan kalau ada kegiatan sampai malam. Gimana cara Kak Teteh ngaturnya? Mulai dari saya. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh sebelumnya, yaitu membuat jadwal. Nah biasanya kan kalau buat jadwal itu kan kita nggak terlalu terpaku ya dengan jadwal itu. Biasanya itu saya langsung catat, atau bahkan jadwal itu saya jadikan wallpaper di HP biar pas bangun tidur teh, oh ini jadwal nih hari ini jam segini harus ngapain gitu. Jadi saya ingat langsung misalkan bangun kesiangan gitu. Tapi waktunya itu harus sekarang itu harus sudah mau berangkat sekolah persiapan. Jadi saya sudah bebas langsung berangkat mandi dan langsung siap-siap untuk berangkat sekolah. Jadi itu bakal mampu meminimalisirkan keterlambatan lah itu. Jadi itu aja sih. Aku sama kayak teman-teman lainnya, tentunya membuat jadwal harian. Tapi kan ada masanya ya, jadwal harian tuh sesuai gitu kan, ada hari. Jadi mungkin nanti cepat aja berbagai situasi bisa membuatnya. Menurut aku ada 10 menit itu berharga banget. Misal ya kita jam kos ya, ini kan jam kos tuh kan satu kapal itu biasanya 2 jam itu 40 kali 2, berarti itu kayak itu lumayan banget buat ngerjain tugas yang dikasih barusan buat nanti besok itu. Jadi kita tuh harus harus curi-curi waktu, mau sedikit apapun itu gitu. Jadi selagi masih bisa dikerjain itu aja gitu. Nanti pas
mungkin nanti buat jadwal kita kerjainnya kita bisa pakai buat kita syukuran gitu. Jadi intinya jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau aku berbagi, sebenarnya hampir sama dengan beberapa yang lain juga. Tentang nggak jauh-jauh lah dari segi layanan kayak gitu-gitu. Cuman yang paling sering diutamakan itu adalah prioritas utama. Dari segi keseharian kita pasti punya prioritas utama. Entah itu mungkin dari aktivitas ataupun dari tugas-tugas kita sendiri gitu. Nah, jadi salah satu hal sendiri itu jadi dijadikan acuan kita sendiri untuk mana sih proporsi yang baik untuk bisa dikerjakan di dunia. Karena kalau misalnya kita seperti karena kan cari tadi bahwasanya emang kita itu punya kesempatan aja kita itu untuk rajin ataupun malas. Nah, dari hal tersebut kita bisa meningkatkan itu dari segi proporsi yang diprioritaskan. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya apa sih rahasianya kalau misalnya kita tuh mau berjalan lancar dengan aktivitas kehidupan kita, itu adalah kita cari prioritas utamanya seperti apa. Karena kalau misalnya kita tanpa tujuan apapun, kita nggak akan pernah dapat gitu. Jadi yang selama ini saya dapatkan ketika saya membuat plan dan lain sebagainya itu adalah prioritas terlebih dahulu apa dan bagaimana cara saya untuk bisa melaksanakan itu. Kalau dari saya juga sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan prioritas. Jadi saya mengutamakan betul-betul prioritas. Jadi saya menggunakan waktu-waktu yang mungkin yang saya tuh fokus itu saya pakai untuk yang memang prioritas saya. Saya dimintain bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi saya harus menyempatkan sedikit waktu apapun itu untuk mengerjakan sesuatu yang Yang ketiga. Tentang pertanyaan yang ketiga, akal kita ini kalau boleh tahu inspirasi dari siapa sih? Semangat dari Pakistan atau apa? Silakan. Yang mana sebenarnya? kalau dari aku sendiri itu aku dapat motivasi dari kakakku. Kayak aku dari kakakku kayak kakakku aja bisa gitu, aku bisa gitu. Jadi kayak aku punya support dari kakakku. Itu juga kalau misalnya dari keluarga seperti kayak dari ini juga aku kedalamannya mau diinvest. Iya benar. Iya, bukan banget, banyak. Jadi aku kalau dari bola, mereka sendiri. Kalau aku sendiri untuk secara internal ya, aku sangat-sangat mengapresiasi mengenai keluarga aku sendiri. Karena emang sama ini yang sering mendukung aku ketika aku gagal dalam perlombaan, ketika aku mungkin gagal dalam segi akademik dan non-akademik, itu yang selalu paling pertama ketika menyemangati aku adalah ayahku sendiri. Jadi kayak setiap aku merasa itu kayak jadi ketika aku merasa misalnya ada yang nggak enak ya, aku cerita sama ayahku sendiri, ayo ya nanti gini deh gitu. Terus ayahku, terus kata ayahku bilang, kalau misalnya nih ya, contohnya aku bilang, ya aku capek dari sekolah tadi gitu, aku capek sama tugas-tugas aku gitu. Kata ayahku, kalau misalnya kamu nggak bergerak di sekarang, itu bakal capek nanti ke depannya. Dari segi nasihat-nasihat itu bikin aku merasa ternyata dari selain aku sendiri, keluarga aku seperti kakakku itu juga kuat karena dua aku. Jadi yang paling sering berkesan itu adalah ketika aku melihat bahagia mereka berdua. Itu sangat berarti untuk aku dan kalau untuk yang di luar, aku sangat-sangat mengapresiasi terhadap ilmu keluarga. Iya. Sekarang itu aku udah di TikTok Bang Jerome itu sangat-sangat suka dengan JJ. Jadi aku merasa kayak wow begitu kan. Tapi juga aku sangat-sangat memotivasi dengan cara menghitungnya Bang Jerome dan itu sangat-sangat keren. Iya,
Kalau dari aku sendiri, dulu tuh pas SMP, aku punya teman, dia tuh dari kelas 7 sampai kelas 9 itu selalu juara umum dari 1, 2, atau 3. Jadi aku tuh, dia sekelas sama aku, padahal dia tuh kayak sama aja kayak yang lainnya gitu, sama umumnya. Tapi kenapa dia selalu kayak apa ya, bukan terkalahkan. Nah, jadi dari situ tuh aku termotivasi gitu, udah masuk kelas, ngeliat dia mulu gitu. Jadi kayak apa ya, senang aja gitu, jadi kebawa senang, apalagi pas kalau dia tuh bagi rapot, orang tuanya dipanggil, terus kayak ngeliat orang tuanya senang banget gitu. Jadi pengen ibu aku kayak gitu. Terus kalau aku dapat kayak prestasi dari itu, ibu aku sama bapak aku juga jadi senang. Nah, jadi lebih termotivasi gitu. Nah, kalau dari hobi, dari pencaksilat, aku idolanya Mbak Puspa Arab. Jadi dia tuh dari satu perguruan sama aku, tapi dia tuh udah sampai luar negeri gitu. Jadi udah tahu. Jadi termotivasi banget, udah masa perguruan gitu. Jadi apa, alirannya, ajarannya pasti sama lah ya. Cuma tinggal semangatnya sama usahanya aja. Ya semoga saja doakan. Amin. Menurut aku sosok yang bikin aku terinspirasi banget, oh kayak sekarang ada kakak aku, apa ya, memang kakak aku selain memang mungkin cara ngomong kita tuh cuma beda 3 tahun gitu. Jadi apa-apa bisa dijaga, dijaga, dirawat. Jadi dia, aku selalu terinspirasi sih, bangga, suka, senang aja dia dapat prestasi atas itu. Memang cukup memotivasi sih untuk jalan ke depannya. Thank you banget. Mungkin kalau misalnya inspirasi itu ada banyak. Ya, tapi kalau misalnya inspirasi dalam skala aku berapa sih? Juga kalau itu Excel caca. Iya. Aku sendiri lah ya. Sandy. Iya. Semoga kita sendiri. Amin. Nanti gue bisa aplikasi. Ya. Kalau saya sih inspirasi dorongan ya, ada dorongan atau motivasi ya lain dan temukan dari keluarga sendiri gitu. Terus juga ya mungkin saya berbeda ya dengan teman-teman sekalian yang memang supportif banget keluarganya. Kalau keluarga saya itu terserah gitu mau ngapain aja gitu. Kalau semisal kamu dapet juara ya udah nggak apa-apa, bangga gitu, mama sama papa bangga. Cuma kalau nggak dapet juara juga nggak apa-apa gitu. Tapi dari situ saya mulai berpikir kalau misalkan saya ada juara terus-terusan nih, yang ada saya pasti bakal diapresiasi terus dan bakal terus-terusan dipuji sama orang tua saya. Jadi saya memiliki motivasi untuk bisa terus mendapatkan juara, entah itu di juara sekolah ataupun juara prestasi non akademik yang lainnya seperti itu. Dan ternyata secara saya nggak sadar, secara saya nggak tahu, orang tua saya itu sering sering bilang ke orang-orang lain gitu loh. Kalau anak saya tuh kayak gini loh, anak saya tuh juara ini loh, jadinya belum kayak gitu kan. Dan saya tuh nggak sadar gitu kalau orang tua saya tuh bilang kayak gitu, dan saya tuh kayak bikin bangga banget gitu, terharu banget. Padahal kelihatannya tuh nggak peduli gitu ya. Ya kayak gitu loh. Terus untuk inspirasi dari luarnya siapa ya? Ya kalau dari Desti, aku emang suka K-pop dari lama sih ya, dari tahun 2018 sekitar 2018. Juga pernah lihat video TikTok akar ya. Itu banyak banget yang gitu ya. Agak malu nih. Ya emang dari tahun 2018 sih suka. Awalnya dari kakak ya, dari kakak yang memang waktu itu kan nggak punya handphone kan ya, waktu era 2018 masih SD lah, saya belum dikasih handphone. Saya tuh lihatnya masih di kakak gitu loh, nonton ini dan paling berkesan tuh yang Blackpink dulu itu loh. Sama NCT Dream Yahoo ya, itu keren banget nih kayak bayangin gimana kalau saya jadi mereka, itu keren banget gak sih? Ya itu hanya sebatas haluan saja ya.
Jadi saya mengembangkan bakat saya di situ, hobinya dari di situ. Itu. Biasanya kalau sekarang sih Makli ya. Oh, sama. Oh, ya kayak apa ya, kayak keren gitu, keren aja gitu. Itu gitu. yang kemarin. Keren aja. Aku keren aja gitu karena dia kadang kan kata-katanya juga suka bagus banget kan. Iya. Bahasa Inggrisnya juga karena orang Kanada saya keren banget. Iya, keren juga ya. Keren, keren. Karena saya di sini karena K-pop, iya aja. Kan ngomongin apa ini? Iya, Aku memang Kurang tahu. Tahu ya. Karena emang nggak terlalu banyak jadi setuju. Iya. Ini masuk ke pertanyaan keempat. Iya. Oke. Jadi Ya. pernah ini rasain agak berat ya. Mau saya dulu. Kan ya tentang selisihnya gitu. Kalau kegagalan sih pernah banget ya. Karena waktu SD kan saya pernah sekolah madrasah kan ya. Ada sekolah madrasah, terus saya dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 tuh dapat juara 1 gitu, ranking 1 terus. Tapi ada di masa saya turun gitu pas kelas 3 semester 2 sampai terakhir lulus tuh turun gitu, kekalahin jadi udah ranking ketiga. Dari situ tuh kayak merasa sakit banget gitu lah ya, kayak merasa gagal gitu dan berusaha sebisa mungkin tapi ternyata terkalahkan sama orang yang mungkin usahanya lebih maksimal dari saya gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa lebih giat belajar lagi gitu sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam belajar di SMP. Terus saya juga karena tertarik dengan dance gitu kan, saya udah ikut audisi dari sana sini gitu di agensi, cuman ya belum keterima, belum rezeki, jadi masih tidak ada harapan gitu, belum ada harapan untuk diterima. Jadi tapi saya tetap terus mencoba sih. Jadi member SM. Oh iya, terlalu jauh ya itu ya. Ibaratkan langit dan bumi. Agensi, semacam perusahaan yang menaungi suatu. Kalau ngomongin kegagalan tuh semua orang pasti punya ngalamin. Karena kan kegagalan itu bukan hal yang emang harus ditakutkan sih. Karena menurut aku pribadi, gagal itu boleh menyenangin. Aku mungkin mirip sama Kang Fahri dan rasanya tuh langsung down banget karena emang ingkarinnya susah Iya, betul. bawa lagi itu pasti langsung merasa dikritik gagal karena kan ya dua juga ya jadi mungkin cara aku menghadapi kegagalan aku jadi ini pelajaran buat nanti nextnya kita belajar berkembang dan jangan mau jatuh di kegagalan. Kalau aku kemarin pas awal belajar silat itu pas kelas 10 itu 1 bulan belajarnya buat ngejar O2SN karena gak lihat temen aku. Jadi itu tuh baru 1 bulan banget gitu belajarnya. Jadi langsung gak wajar lah kalau gak menang gitu. Tapi dari situ jadi kayak lebih termotivasi. Apalagi ngeliat peserta lain yang kayak bagus-bagus banget gitu, keren-keren banget. Jadi kayak ikut lagi lah gitu, belajar lagi gitu. Siapa tahu kedepannya menang lagi. Iya dia bisa menang. Alhamdulillah. Ya, jadi apa ya? Jangan gampang putus asa aja gitu. Jadi harus tetap ingat alasan pertamanya kenapa, alasan pertamanya karena apa gitu. Jadi alasannya itu harus tetap diingat, harus apa ya? Harus kita jadiin sebagai prinsip kita gitu. Jadi kita tuh jangan
jauh-jauh dari alasan itu. Kita tuh harus tetap mengutamakan alasan itu gitu. Jadi supaya kita tetap berusaha, tetap jalan gitu, tetap nggak menyerah, supaya jadi nantinya tuh kan kemarin menyerah jadi bisa menang gitu, jadi bisa apa, sukses. Intinya alasannya itu harus punya alasan yang kuat banget buat bisa sukses gitu. Intinya kalau alasannya lemah ya kita juga jadi kayak males gitu. Iya, malas. Kalau tujuannya ya ecek-ecek gitu jadi males. Lanjut. Kalau aku sendiri jelas banyak kegagalan. Terutama tadi highlight bahwasanya gagal di perlombaan. Jadi dulu aku tuh kayak cerita nih ya. Jadi dulu aku tuh punya apa ya, kegiatan. Jadi kalau teman-teman tahu, aku dulu pernah ikut kelas 2 ya. Itu adalah yang vokal solo. Waktu itu masih menjadi anggota OSIS waktu itu. Aku dapat info itu dari salah satu ketua OSIS waktu itu yang waktu itu mengetuai kabinet aku, mendapatkan bahwasanya informasi mengenai perlombaan kelas 2 yang diinformasikan mengenai dari guru budaya. Aku memberanikan diri untuk ikut vokal solo. Cuma emang karena didikanku masih kecil mengenai vokal itu, akhirnya aku memberanikan diri dengan mentalku yang sekecil itu. Jadi ketika aku belajar, ketika aku latihan, aku tuh sangat berusaha yang terbaik. Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa jadi suatu peserta yang baik gitu ketika nanti aku tampil. Cuman emang dasar dulu sih ya. Jadi ketika lari pun kalau Eka menang, itu nggak apa-apa gitu. Cuman emang rada-rada salah gitu. Aku mikirin kayak kalau gagal ya udah bisa kali juga. Tapi kalau kita terlalu terus kayak akhirnya aku ikut di SMA yang lain juga ini. Akhirnya memang ternyata terbukti aku dulu juara saat itu. Kan kalau misalnya kita udah tahu oh nggak bakal juara nih gitu kan kayak bakal buang-buang aja gitu. Tapi ternyata nggak sakit banget. Sakit banget tuh karena aku ngecewain banyak pembina, ngecewain ngecewain pembinanya yang lainnya gitu. Kayak sampai harus aku udah ngorbanin waktu tapi kok hasilnya gini gitu. Aku ngerasa kayak kecewa banget dan pulang aku ketika di jalan aku bengong. Di mobil tuh aku bengong. Dan segini banget aku kok gini hasilnya. Itu salah satu kegagalan aku beneran. Dan sekarang masih ngerasa salah. Kenapa dulu nggak semaksimal itu gitu? Cuman karena emang waktu adalah yang lainnya udah gitu ya kan. Jadi ya memang nggak masalah gitu kan, masih banyak peluang besar di luar sana. Nah akhirnya aku recovery and in each day aku akan jadi orang yang seperti ini loh hari ini gitu. Walaupun mungkin aku mengalami kegagalan yang lain gitu. Dan juga aku pernah gagal di apa ya, KSN itu Olimpiade Kabupaten mau gagal masuk provinsi Purali. Ya aku nggak masalah sih sebenarnya karena itu ada ya kamu ikut besok itu ikut ya terus ada yang ikut jadi kita kan juga punya tim Olimpiade kan waktu itu. Nah aku tuh 2 tahun berturut-turut kita nggak masuk ya udah lah ya gitu kan tapi ternyata kita mau udah jalannya akhirnya aku bisa mengambil 3 medali perunggu 2 dan perak 1 nasional jadi aku walaupun mungkin kemarin nggak masuk di provinsi yang emang selalu-selalunya itu mau meningkatkan setidaknya aku bisa membawa nama SMA gitu dengan ada nama itu kayak gitu jadi segala mau apa sih tapi lo ngomong KSN-nya tuh yang bulan Maret kemarin bukan? Iya, ikut kan? Cuman emang agak sulit sih jadi kayak persiapannya agak bentar apalagi emang kurang matang banget sih tahun kemarin karena emang tahun kemarin karena emang sengaja itu dan kita juga pastinya bingung ya untuk belajar kayak gimana dan itu sangat berarti sambil berpuasa orang-orang pada pesantren kita itu kita iya betul wah dengan pertanyaan soal itu perjuangan ya walaupun hasilnya
Tapi ya itu keren loh, kan? Keren ya? Ini bisa Ya, ada proses. Buat teman-teman yang dengerin, yang melihat sih sebenarnya. Jangan lupa jadi orang yang bermanfaat. Ingat, Ingat. ingat. Kata-kata ini aku satunya ya, teman-teman aku kan denger ini. Masa sejarah kayak gini sih gitu. Karena aku juga sih. Oh, aku juga baik banget, guys. Aku apa sih? Gak apa-apa. Lanjut. Aduh, nah dari aku sendiri sih kegagalan itu pasti gak banget ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman lain, pasti dalam hidup kita ada yang kegagalan. Kita nggak ya ya kita harus tahu kegagalan itu karena apa sih? Jadi kita harus apa ya? Evaluasi. Kita tuh kegagalan itu karena apa ya? Nah, itu yang bisa jadi undangan kita untuk kedepannya. Ya kalau misalnya kita kita tuh bisa belajar dari hal ini. Jadi kita bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi kan ada juga yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah lebih baik. Iya, Iya, jadinya ya aku mengerti hal itu. Iya. Kalau apalagi waktu SD, terus apalagi waktu SD mau SMP, itu sama-sama mirip-mirip sama juga sama gimana aku tuh waktu SD tuh benar-benar ranking 1 terus pas sudah SMP-nya tiba-tiba ya apa malah tiba-tiba tuh paling rendahnya ranking 7 Iya. Sekarang kan karena coba-cobaan iya biasanya. malah dulu juga kan bakal ada UN. Iya, betul. Coba. Ya guys. Semangat ya. Aduh, gimana ya? Oke. Pertanyaan yang terakhir, boleh nih kalau kita kasih tipsnya buat teman-teman supaya menjadi sanggar seperti apa? Oh, Iya. Oh, jadi silakan media. dua tips. Waduh. Kalau dari aku pribadi, buat jadi pertanyaannya tuh untuk tips buat kalian juara. Sebelum masuk ke dalam sini, kita tuh harus tahu dulu nih, kita pahami dulu hal apa yang mau kita jadi, yang mau kita pelajari nanti di juara, misalnya di akademi. Kalau di akademi, buat bisa itu yang pertama, kenali si sendiri ini belajar namanya dengan cara apa? Kadang-kadang pasti ada wawancara visual, audio visual, dan juga lainnya. Kalau aku pribadi, ya pasti. Kalau aku pribadi, aku belajar lewat visual, jadi aku lebih sering kayak stabiloin kata-kata yang penting. Jadi tuh ingat aja karena emang yang kedua ada visual, lalu yang kedua udah masuk dari awal, paham juga, kenali cara belajar yang memang nyaman. Kalau aku pribadi, video yang namanya jadi emang belajarnya malu loh. Betul. Dan itu menurut aku pribadi ya, itu berdampak untuk memaksimalkan pelajaran nanti akan aku pahami. Ada ini juga sih yang lagi buat yang apa sih yang belajar yang malam itu ada kesehatan gitu tuh ada soalnya saya juga pernah saya kayak gitu kan yang ngeliat di TikTok tuh kayak metode belajar yang kalau malam itu berarti metode belajar kalian itu serigala. Jadi misalkan nih setelah sholat isya terus langsung tidur terus nanti malamnya itu bangun gitu kan ya belajar gitu itu agak memang efektif ya kan untuk kesehatan sih kurang ini ya agak ya kayak gitu lah makanya kalau teman-teman yang sama gitu tipe belajarnya kayak Indonesia boleh dipertahankan sekalian sholat tahajud juga kan Betul. Tanya lagi press nembang aja emang sama aja. Kalau dari aku sih sama kayak Mau bangun sebelumnya, yang berapa? jadi kita tuh harus punya alasan yang kuat, harus punya motivasi
yang buat aplikasi itu yang benar-benar bisa bikin kita untuk bertahan gitu, yang benar-benar ini tuh tujuan kita, yang benar-benar ini tuh cocok banget buat diri kita gitu, yang benar-benar gak apa-apa kalau misal kita kelihatannya kayak dikasih, tapi yang penting kita tuh ini tuh benar-benar buat kita gitu, cocok banget buat kita, ini yang kita pengenin. Jadi dengan adanya hal itu kita bisa tetap lanjut gitu. Untuk apa alasan itu? Alasan itu karena buat kita tuh menjaga konsistensi, karena kita tuh kayak kalau lagi malas susah banget kan menjaga disiplin. Jadi kita tuh harus tetap ingat alasan itu, harus punya alasan yang kuat itu. Jadi supaya motivasi dari awal sampai akhirnya tuh nggak habis di awal. Jadi semangatnya tuh nggak cuma ada di awal, tapi sampai akhir tuh tetap rata gitu. Jadi semangatnya tuh bukan dari atas ke bawah, tapi dari horizontal gitu, rata aja. Jadi Maaf. Itu maksudnya garis X. Garis X. iya. Kalau Y Oh iya. Apa? Jadi semangatnya tuh gak boleh cuma di awal doang, tapi semangatnya harus sampai akhir. Jadi kita tuh harus pakai hemat semangat selalu sampai akhir gitu. Tapi itu emang bisa harus dipaksa juga supaya terbiasa. Kan nanti tuh kita kenalan, terus nanti kita dipaksa terbiasa jadi budaya gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi biasanya kita cuman sampai kenalan, cuman gak dipaksa gitu, jadinya gak jadi deh jadi budayanya, jadi biasanya. Karena gak dipaksa, tapi kalau dipaksa jadi apa? Jadi kita tuh keluar dari zona nyaman, kita tuh berani ya. Iya, jadi kita tuh bukan cuma ngomongnya doang, mau gini ya nanti, tapi pas udah Sedikit lagi. Aduh. tapi pas udah oke besok aja lah, malas, udah nyaman nih, udah tanggung mau nonton TikTok, Iya. udah lanjut. Kalau aku sih satu ya, karena emang poin-poinnya udah disebut juga sama kakak. aku belum sih. Tadi yang sering Iya, itu just like opinion kayak bulan. Satu yang aku tekannya adalah kalian harus punya prinsip. Salah satu prinsip aku dari dulu adalah jangan pernah takut ketika kalian melakukan kesalahan. Iya, itu paling banget jadi problem di masyarakat, terutama di remaja media. Karena ketika kita melakukan kesalahan, misalnya ya, kita tuh dari dulu selalu dituntut untuk bisa jadi lebih baik. Kalau nggak jadi lebih baik, harus lebih baik lagi. Nggak boleh balik ke baik dulu. Nah, seharusnya untuk dari setiap orang itu punya variasi tersendiri. Jadi ketika hal tersebut terjadi, kita nggak boleh membiasakan diri untuk memaksakan. Jadi setidaknya kita dengan adanya suatu planning, dengan adanya suatu hal, biasakan untuk oke, ini waktunya kamu. Walaupun mungkin cara belajar sesuatu berbeda. Cuma setidaknya dengan prinsip-prinsip tersebut kita bisa memaksimalkan diri. Gimana sih kita tahu kalau misalnya dengan ada prinsip tersebut? Dan itu merupakan prinsip aku yang dari dulu sering aku jalanin. Kenapa? Karena aku anaknya sangat-sangat ingin baik. Jadi aku tuh gak boleh banget ngerasain yang namanya aku boleh ngelakuin kesalahan. Iya, bisa jadi perfeksionis. Nah, tapi setelah aku menjalani kehidupan beberapa tahun, kalau nggak salah aku menjalani itu tuh dari awal kelas 7 ke awal kelas 7 atau di akhir kelas 8 gitu. Nah, akhirnya, bukan kelas 7, kelas 10 dan di akhir kelas 10 aku kan SMA. Iya, SMA guys. Jadi ketika aku melakukan perjalanan kehidupan, ternyata kalau aku gak boleh salah, aku sakit. Iya, jadi aku ngerasa kayak aku kalau misalnya nggak boleh salah, aku harus gimana gitu. Akhirnya aku punya prinsip dalam kehidupan aku boleh melakukan kesalahan, tapi jangan bilang. Jadi semuanya aktivitas aku bakal lancar-lancar aja ketika aku juga bisa menjadi benar. Iya, penekanan justru. Perfeksionis emang penyakit, obatnya itu aksi gitu, beneran apa namanya, beneran tindakan gitu, jadi bukan yang doang. Makanya kalau ada orang-orang yang spiritual manis, gak akan tuh dengar. Bener dong. Jadi maksudnya guys. Ayo, Jadi sulit. kalah. Oke,
sih pertanyaannya? Tips aja. Oh, tips. Ya. Tips aja. Oke. Silakan. Ini nggak jadi ngomong. Ya, ini sulitnya ya. Sebenarnya kalau dari tipsnya itu masih sama-sama aja ya, sama yang lain ya. Aja sih. Kalau dari aku tuh tadinya mau punya pilihan tiga, maksudnya yang tadi disebutin sebenarnya motivasi support. Jadi tuh motivasi support itu maksudnya kalian itu kalau misalnya kalian merasakan kegagalan, nah kalian tuh bisa bangkit karena kalian punya motivasi tersebut. Jadi itu motivasinya benar kuat. Jadi kalau misalnya kalian ada di fase yang benar down, tapi kalian bisa bangkit lagi kan dengan motivasi tersebut. Terus yang kedua, kalian harus rutin. Jadi itu maksudnya soalnya rutin dan konsisten. Soalnya kalau misalnya kalian misalnya emang apa ya ini ya pintar tapi enggak rutin dan konsisten, pasti kan sama aja gitu ya. Terus juga harus rajin dan pastinya paling penting itu manajemen waktu. Dan aku itu aja sih. Kalau dari saya tipsnya udah beberapa disebutin semua sih. Ya mungkin kayak terjadi sih manajemen waktu itu sih yang benar-benar paling penting di hidup kita karena gimana ya, kita di hidup di dunia ini aja ada waktunya gitu. Aduh, kita ya intinya mah kita harus pintar-pintar lah untuk manajemen waktu. Siapa tahu kan besok kita nggak punya kesempatan kayak itu lagi. Jadi kita harus benar-benar mengingatkan diri kita untuk kita harus bisa memperbaiki hari ini gitu. Kalau misalkan kita dikasih kesempatan untuk hidup hari ini, jadi kita maksimalkan kesempatan itu untuk bisa berbuat baik dan bahkan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, karena kita nggak ada yang tahu besok itu siapa tahu kita dari kesempatan gitu ya. Cuman ya kita harus didampingi juga dengan usaha dan doa sih supaya kita bisa mencapai apa yang ingin kita tuju, agar semuanya itu bisa berjalan dengan seimbang. Jadi ada doa dan ada usaha. Mungkin doa. Kayaknya aku juga punya kebiasaan mau posting ini. Oh iya, jadi pancing. Aku lagi di cermin, aku biasanya nulis kayak hari ini kalau ini aku iya. Oh iya, dari itu resolusi gitu. Ini bukan satu resolusi, kan resolusi masuk ke buat diri sendiri aja. Iya, aku juga sering pakai. Iya, dan memang itu mungkin ada kaitannya ya dengan doa-doa kebaikan dan kebaikan. Jadi mungkin bisa dipakai kesempatan ini. Yang penting yakin. Yakin. Jangan ragu untuk mencoba sih. Harusnya benar yakin dan bisa. Iya. Siap pakai soal. Nanti usahanya dibangun. Ada yang punya juga. Iya tipsnya teman-teman, jadi kita harus tahu yang terjadi kita, ini waktu, terus semua sih. Kita lihat foto lagi. Bisa sih. Oh iya itu. Bagus sih. Tipsnya sangat. Kalau ada percaya diri yang udah di wah harus dilihat saja. Jangan Ini sih kita. Kita berbeda. Dan sekarang banyak sekali belajar hal penting ya. Iya. Kita harus terus lagi teman-teman. Aduh. Kalau kasih kan gak mau tips juga. Iya, tips juga. Apa ya? Apa tuh? Sama aja juga terjauh semua ya. Iya. Supaya lebih bisa hidup gimana sih di depan kayak gitu. Pasti kan jurnalis itu suka banyak di depan. Iya. Juga lapangan gitu. Maksudnya jadi aku juga masih kayak deg-degan. Tapi kalau dicoba pasti bisa. Iya. Harus melawan. Iya. Melawan. Pasti bisa teman-teman. Ya harus bisa. Ya. Aduh, gitu lagi jadi agak ampun ada ampun. Iya. Gitu. Ada yang mau Ya. ada yang mau atau ada yang mau ditanyain ke kita.
ngerti soal yang tadi Pasti lagi bukan investing itu tuh kayak kalau dari yang susah aja karena jujur aku juga masih penjelasan ya secara garis besar itu di kayak membuat yang nanti itu kayak tulis keinginan yang emang belum tercapai ataupun rasa dalam diri kayak cantik aku hari ini bisa lebih baik aku beda nulis aku masuk peringkat 3 besar atau yang lainnya karena mungkin untuk beberapa sebagian orang anggap itu suatu hal yang kayak habis tapi kalau di beberapa orang lain itu dianggap atau memang berdampak untuk diri jadi rasa aja langsung wah kok bisa ya kok bisa ini nih jadi karena emang selain kita nih dalam bulan jadi kita juga ini mesti sama alasan kuat untuk kita kuat makanya selalu ingat aja sama hal yang udah ya kita kita harus tunjuk Jadi pastinya kalau misalnya manifestasi jangan manifestasi aja, tapi harus ada usahanya juga. justru karena manifest itu kita bisa nulis aku masuk nikah 3 karena kita nulis terus setiap pagi kita jadi ingat kita jadi kebawa ke usaha kita ke perilaku kita misal aku kan mau masuk nikah 3 tapi masa malas-malasan begini jadi jadi sebagai sinyal untuk diri kita sendiri sebagai pengingat sebagai pendorong gitu. Sebagai doa juga nggak sih soalnya kan afirmasi positif. Iya. Waktu SMP itu sih guru aku juga pernah bilang kayak gitu sih. Kalau kalian mau mencapai sesuatu itu catat aja, terus catat kalau bisa dihajar di tembok. Supaya baca buku. Iya, supaya baca tiap kali pas kalian bangun tidur tuh oh ada ini. Saya mau apa. Jadi ada motivasi dan ada dorongan buat melakukan hal itu dan ada usahanya juga biar bisa bisa mewujudkan apa yang ditulis gitu dicatat di depan mata kita itu jadi nggak sekedar hanya keinginan aja tapi ada usahanya juga kayak gitu. kalau misalnya setiap hari kita berwujud katanya pasti semangat Betul. karena Aku juga bisa Semua sih. kamu harus ingat itu. Iya, aku juga masih bersama teman-teman semua, teman-teman dari sini juga. Dari sekian banyak pesan-pesan, jangan lupa teman-teman seimbangkan antara akademik dan dengan aku. Iya, karena sekarang tuh banyak banget kasus-kasus bahwasanya ada anak pemuda yang beliau itu merupakan anak yang sangat pintar misalnya, tapi kadang dalam balik sosial media. Jadi sangat-sangat dianjurkan bagi teman-teman gitu ya harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga kebetulan yang saya lihat ya teman-teman ini yang ada di sini itu adalah anak-anak organisasi jurnalistik, OSIS, juga gitu kan silat dan juga Edison dan itu sangat-sangat terbukti ketika kalian pun pasti yakin dengan kemampuan kalian sendiri gitu dan sesuatunya aku juga mungkin bilang cukup ya tapi memang aku kurang sosialisasi aku sebenarnya jadi setelah mungkin Inggris dan juga bermasalah dan kuat aku belajar di luar Masyarakat kayak sekali jadi saya banget nggak sih kalau saya di rumah main game tiba-tiba tidak dewasa nggak tahu apa-apa Iya. Itu harus punya pikiran, punya persiapan. minimal dia tuh dulu punya kebiasaan yang bisa diceritain ke teman-teman ke anak jadi kita tuh punya apa ya punya cerita gitu jadi nggak asal aja kan nggak suka main game kerja tugas ya kayak gitu dan ini my friend mom tunggu Sudah hampir 50. Mencetak rekor hari guru.
Jangan bosan ya guys. Terus ya, seharusnya Jangan bosan ya guys. sebelumnya Teteh mau kata-kata Ya, apa? Apa? tadi udah Buat teman-teman. Kata jangan pergi. Paling nggak ada. Oke. Jangan pernah berhenti jika dunia masih berputar. Oh. Ya, nih. Kalau sudah pernah Sukses itu 1%. Ya, ulang. Sukses itu 1% makan, 99%-nya keringat. Aku sesuai dengan prinsip pribadi, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Iya. Dan Ini pasti 2 ya kan? oh, tiga. Itu kan ya sekarang sendiri. Nanti udah gagal mulai beneran jangan. apa ya? Aku kehadiran jadi epic. Kalau sudah boleh pulang. Jangan pada pulang. Aku baru kayak basic sih. Kayak coba dulu aja, hasil belakangan. Kalau udah kan nggak? Asik. Kata-kata ini. Sholat. 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 Wortel. Ya, yang mau sholat. Jangan menyerah, harus tenang. Selamat hari Senin, kamu yang lalu. Selasa nanti kamu lagi. Oh, Ini kan aja. Ini. Beres.